Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Banawati Solehah dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Administrasi Bisnis semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pembentukan identitas nasional dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu R. Eliska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional. Istilah identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan, ciri-ciri khusus suatu benda atau orang. Dalam kamus politik, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan kata nasional dari akar kata nation Inggris, yang berarti bangsa yang tengah menegara atau kebangsaan. Dalam kamus politik, berasal dari kata nation atau Latin, artinya kelahiran suku bangsa. Kata nasional berarti masyarakat yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai kesamaan sejarah, tradisi, kebudayaan, bahasa, dan wilayah. Secara terminologis, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Artinya, setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa itulah yang dikatakan sebagai identitas nasional. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebukuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat penduduknya. Implikasinya bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru, agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Bila dilihat dari proses, menurut Juliardi 2014-35, lahirnya identitas nasional, maka identitas nasional itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan. Istilah cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam konteks sosiologis, antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal. Yang kedua, identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Namun saat ini, negara yang relatif homogeni yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya yang disebut dengan identitas nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Nah, sesuatu yang diukur itu adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti ciri geografis. Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai normatif sebagai berikut. Yang pertama, identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari.
Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Yang kedua, lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah yaitu Borobudur, Prambanan, masjid, dan gereja. Juga ada peralatan manusia, contohnya pakaian adat, teknologi bercocok tanam. Dan teknologinya itu seperti pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Bagi bangsa Indonesia, pengertian parameter identitas nasional tidak merujuk hanya pada individu, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok Indonesia sebagai suku bangsa yang majemuk. Maka, kemajemukan itu merupakan unsur-unsur atau parameter pembentuk identitas yang melekat dan diikat oleh kesamaan-kesamaan yang terdapat pada segenap warganya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosial adalah suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa maupun fisik seperti kondisi geografis. Nah, yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah sosial yang khusus dan bersifat akriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa dan menurut data statistik hampir mencapai 300 suku bangsa di Indonesia. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun, demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, ada kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam suatu kelompok. Artinya, para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif. Ketiga, yaitu bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bangsa adalah merupakan keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Di Indonesia, terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyak suku bangsa atau etnis, namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, yaitu Bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu. Sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain.
Sekarang kita pada ke inti penjelasannya, yaitu unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari 6 unsur, yaitu sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak statis dan akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Pertama, unsur sejarah. Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan zaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera. Sedangkan dalam bidang politik, memiliki kekuasaan negara hingga perubahan wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun, kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat menghilangnya jiwa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut. Keruntuhan pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya ini berimplikasi pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi makin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya. Ketidakmampuan bangsa Indonesia ini pada akhirnya menyebabkan bangsa Indonesia jatuh ke tangan negara-negara kolonial penjajah. Negara yang menjajah bangsa Indonesia adalah Belanda selama 350 tahun, Portugis yang paling lama menjajah yaitu selama 400 tahun, dan Jepang yang paling sebentar yaitu sekitar 3,5 tahun. Dampak langsung dari adanya penjajahan adalah bangsa Indonesia mengalami kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, dan kehilangan sumber daya alam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab oleh penjajah untuk dibawa ke negaranya. Realitas perjalanan sejarah bangsa tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri. Martabatnya sebagai bangsa, selain itu, dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang ada, agar tidak terus-menerus dieksploitasi dan dieksplorasi, yang akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang. Perjuangan bangsa Indonesia ini tidak berhenti pada saat itu saja, melainkan berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari penjajah. Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus semangat juang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan di dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu 1. Akal budi. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya, antar sesama horizontal maupun antar pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua vertikal atau sebaliknya. Bentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang tersebut di atas adalah hormat menghormati antara sesama, sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan hormat pada orang tua. 2. Peradaban civility. Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi 1. Ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila. 2. Politik
adalah demokrasi langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden serta kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten atau kota. 3. Ekonomi adalah usaha kecil dan koperasi. 4. Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah, murah senyum, dan setia kawan. Dan yang kelima, Hankam adalah sistem keamanan lingkungan, Siskamling, sistem perang gerilya, dan teknologi kentongan dalam memberikan informasi bahaya dan sebagainya. 3. Pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi: yang pertama, ada prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulu tangkis dunia. Yang kedua, ada karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, yaitu pembuatan pesawat terbang CN235 di IPTN Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga, ada karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan kapal laut pinisi. Dan yang keempat, prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika dan kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang ketiga yaitu budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner. Selanjutnya yang keempat, suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang majemuk. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa kurang lebih 300 suku bangsa. Dengan bahasa dan dialek yang berbeda, populasinya menurut data BPS tahun 2003 adalah berjumlah 210 juta jiwa. Lalu yang kelima, ada agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut UU nomor 16 tahun 1969, negara Indonesia mengakui multiagama yang dianut oleh bangsanya, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia merupakan negara multiagama. Karena itu, Indonesia dikatakan negara yang rawan disintegrasi bangsa. Untuk itu, menurut Magnus Suseno, salah satu jalan untuk mengurangi risiko konflik antar agama perlu diciptakan tradisi, saling menghormati antar umat agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain, juga mampu belajar satu sama lain. Lalu, unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung sebagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki dampak terhadap semakin kurangnya penggunaan bahasa daerah. Eksistensi bahasa daerah harus dipahami sebagai salah satu kearifan lokal yang perlu terus dijaga guna memperkuat identitas nasional yang bersumber dari keragaman bahasa dan budaya Indonesia. Setelah unsur-unsur pembentuk identitas nasional, kita lanjut ke identitas nasional sebagai karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membangun dan mengembangkan karakter bangsa sehingga mampu menjadi benteng dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.
Suatu bangsa akan tegak berdiri jika warga negaranya memiliki karakter yang tangguh, ulet, cerdas, berkepribadian berdasarkan pandangan hidup bangsanya. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, charisme atau carex. Sementara dalam bahasa Prancis disebut karakter. Dalam bahasa Inggris adalah karakter. Dalam arti luas, karakter diartikan sebagai sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Merujuk pada pengertian tersebut, makna karakter bangsa dapat diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Setiap bangsa dimanapun memiliki identitas yang menjadi dasar dalam memahami jati diri bangsanya, sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Menurut Weber, cara terbaik dalam memahami suatu masyarakat adalah dengan cara memahami karakter tingkah laku anggotanya. Secara sosiologis, karakter salah satunya terbentuk melalui identitas nasional yang dimiliki suatu bangsa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa identitas nasional akan membentuk karakter bangsa tersebut. Adapun menurut Alwiah dan Runik, identitas nasional Indonesia bila dilihat dari karakter bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencintai sesama manusia, keluarga, masyarakat, bangsa, dan tanah airnya. 3. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial dan budaya. 4. Dapat hidup bersama dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari perbedaan budaya, etnik, dan agama. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.